Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kejamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, manakala usia Nabi Zakaria sudah cukup senja, badan beliau sudah merasa lemah, sedangkan rambut sudah beruban pula. Beliau menginginkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan agama. Ketika itu, beliau belum mempunyai anak. Beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh. Permohonan beliau itu terkabul. Sebagai tandanya bahwa beliau tidak bisa bicara dengan manusia selama 3 hari. Beliau hanya menggunakan isyarat saja selama itu. Tidak lama sesudah itu, lahirlah putra beliau yang diberi nama Yahya. Nabi Yahya ini sejak kecil sudah mulai menampakkan tanda-tanda kesalehan. Dalam usia 3 tahun saja, beliau sudah menghafal kitab Taurat. Ketika beliau sudah berusia 8 tahun, Nabi Yahya dibuatkan baju bulu oleh ibunya. Kemudian beliau ikut i'tikaf di Masjidil Aqsa bersama orang-orang abid yang tua-tua. 7 tahun beliau tinggal di Masjidil Aqsa merindukan Allah. Dalam usia 15 tahun itu, beliau tidak tahan membendung rasa cintanya kepada Allah, sehingga beliau keluar dari masjid bersunyi-sunyi ke sungai Yordan, menangis sambil bertafakkur merenungkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda beliau susah mencarinya ke sana kemari. Akhirnya Nabi Zakaria menjumpai putranya sedang menangis di tepi sungai Yordan. Dibawalah Nabi Yahya pulang. Di rumah, beliau beribadah sambil menangis terus-terusan. Air mata beliau mengalir terus sampai pipi beliau semakin lama semakin iris. Lama-lama pipi beliau berlubang sehingga gigi geraham beliau kelihatan dari luar. Ibu beliau sangat kasih sayang pada putranya yang hanya seorang itu. Diambilnya kapas lalu disumbatnya pipi yang berlubang itu, tetapi sia-sia belaka. Waktu itu Nabi Zakaria bersabda, "Ya Allah, hamba mohon anak yang saleh, tetapi engkau berikan anak yang kuat menangis." Rupanya beliau belum memperhitungkan bahwa tangis putranya itu karena cinta kepada Allah. Maka Allah menjelaskan bahwa Nabi Yahya adalah anak yang sangat saleh. Sejak kecil sudah banyak mencucurkan air mata karena cinta kepada Allah. Setelah beliau tahu bahwa putranya adalah orang yang sangat cinta kepada Allah, tentramlah perasaan beliau. Beliau sangat mengharap bahwa putra beliau itu akan mengganti beliau menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manakala usia beliau sudah cukup tua, beliau terus-menerus melaksanakan tugas kerasulan. Beliau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping itu, orang-orang Yahudi yang kafir pun semakin membenci Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dalam usia sepuh seperti itu, orang-orang Yahudi kafir merencanakan untuk membunuh Nabi Zakaria. Beliau berusaha menghindari bahaya maut itu. Beliau berlindung pada sebatang pohon kayu yang besar. Kemudian beliau bersabda, "Hai pohon kayu, mengangalah kamu." Pohon kayu itu terbelah dengan izin Allah. Lalu beliau masuk dan pohon itu tertutup lagi. Tetapi sayang, iblis menarik ujung sorban beliau sehingga kelihatan dari luar. Kemudian iblis memberitahu orang-orang kafir tempat persembunyian Nabi Zakaria dengan menunjukkan ujung sorban beliau sebagai bukti. Maka orang-orang kafir itu membelah kayu besar itu dengan gergaji yang sangat besar. Ketika gergaji itu sudah sampai pada kepala Nabi Zakaria alaihissalam, mengeranglah beliau kesakitan. Langit pun menjadi goncang karena kasihan. Kemudian malaikat Jibril turun membawa pesan dari Allah, "Hai Zakaria, kalau engkau mengerang sekali lagi, maka aku akan menghapus namamu dari daftar nama-nama nabi." Maka dengan teguran Allah itu, beliau menggigit jarinya dan diam menahan sakit yang pedih karena digergaji sampai beliau wafat di dalam batang kayu yang besar itu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat beriman, memang orang-orang yang mencari ridho Allah dijadikan lelah malah sakit oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Orang-orang yang lari meninggalkan agama Allah akan dibakar oleh Allah dengan neraka. Sedangkan orang-orang yang mencintai Allah seperti Nabi Zakaria, maka beliau dibunuh. Adapun resikonya, janganlah meninggalkan Allah, mendekatlah kepadanya meskipun kita lelah, cintailah dia meskipun kita dibunuh orang. Wallahu a'lam bis-shawab.